optimis banget Ibu. Nah, saya datang ke sini nih ngebawa teman-teman ini supaya terbelalak pengen sugih. Ini semuanya kepengen sugih. Saya nggak ngerti itu loh. Nanti setelah itu ditambah bagaimana bisnis rumput aja ternyata menguntungkan itu loh. Lahannya sana oke ya. Nah, jadi dengan kata lain, kan lihat tuh wajahnya itu wajah kayak itu ikan miskin itu Pak. ikan mas koki ya yang pengen langsung pulang praktek gitu. Ibu sekalian, hari ini saya orang yang paling bahagia berada di kebun ini atau sawah inilah ya bersama Bu Navia Umami, seorang dosen ya, yang menemukan varietas rumput yang bernama gama karena katanya ini ditembak pakai sinar gama dan berkawin dengan Bu Umami, makanya namanya gama Umami. Nah, ini adalah turunan sebetulnya dari rumput gajah yang sudah sedemikian rupa yang dirubah entah bagaimana caranya, tetapi ini menjadi rumput yang begitu bandel ya, dan kemudian ini menjadi sumber pakan ternak yang luar biasa. Sebelah kanan saya itu Pak Bayu sebagai petani yang mengimplementasikan ya rumput gama Umami ini, dan beliau mengatakan bahwa dengan adanya rumput seperti ini, Indonesia, terutama dunia peternakan kita, itu menjadi akan cerah. Nah, sebelah kiri saya Pak Arif ya Utomo, beliau ini kepala Balai Pembibitan Kepala Pengelolaan DAS. Banyak tanaman, ya tanaman itu bisa rumput seperti ini, ya terus kemudian dicampur dengan legum seperti tanaman kaliandra, kelor dan sebagainya, ya indigo vera, ya dan kemudian ini akan diramu sedemikian rupa menjadi satu hidangan yang sangat bergizi untuk ternak kita. Nah, perubahan akan terjadi karena sinergi oleh seorang saintis, seorang ilmuwan seperti Bu Navia Umami, seorang praktisi yang sudah mencoba dan alhamdulillah untung apa tidak untung ini? Untung Pak. Sangat menguntungkan. Dan kemudian nanti mudah-mudahan ini memberi inspirasi kepada teman-teman yang mengelola das sungai, dalam hal ini Sungai Serayu, untuk bagaimana memberdayakan masyarakat ya dan kemudian melestarikan lingkungan kita. Mudah-mudahan dari upaya seperti ini akan bergulir dan menjadikan Indonesia lebih baik. Terima kasih. Mantap. Silakan Ibu. Saya rasa sudah sangat lengkap tadi Pak Imam menyampaikan. Yang jelas kita mari sama-sama mengembangkan peternakan dari sisi apapun yang bisa kita kerjakan. Kita bermula dari nyeblok, istilah saya ya, menanam stek rumput itu tidak hanya sekedar stek, tapi kita lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Manfaatnya tidak hanya sekedar untuk ternak kita, ternyata sangat bermanfaat. Nah, sudah berapa lama nanam dan bagaimana hasilnya? Saya nanam gama umami sudah 1 tahun Pak. Hasilnya menurut saya luar biasa. Karena gama umami ini tahan berbagai kondisi. Entah itu musim kemarau ataupun musim penghujan. Gama umami akan tumbuh dengan sangat baik di lahan yang subur. Jadi dengan menanam gama umami, peternak kambing, domba, sapi akan mudah sekali swasembada pakan hijauan. Ini akan sangat menekan biaya dalam beternak dan pastinya akan membantu kenaikan profitnya Pak. Seperti kalau itu. ditanam di dataran tinggi yang dingin, usaha untuk suhu Masih bisa Pak. masih bisa. Masih bisa, optimis. Di dataran rendah Seperti lahan saya ini dataran rendah Pak. Dataran rendah. ini adalah sebuah harapan ke depan, harapan untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus mensejahterakan lingkungan kita, ekologi kita. Terima kasih, mudah-mudahan berita ini akan menyebar dan mari kita sama-sama mencoba membuktikan apa yang
selama ini sudah dicoba oleh Pak Bayu dan ditemukan oleh Bu Navia Umami. Interpretasi karena kan penemu tapi kan pelaku Ya. user dengan produsen itu biasanya usernya yang Saya nanam rumput sudah beberapa jenis. Saya sejak 4 tahun ini serius menjadi peternak petani rumput, Pak. Mantep. Salah satu yang saya kembangkan saat ini memang yang Gama Umami. Gama Umami itu saya coba di beberapa lahan ekstrim, ternyata kok bandel ya. Jadi apalagi kalau lahan subur, Pak. Saya sampai punya asumsi seperti ini. Gama Umami itu baru nggak hidup kalau ditanam di pucuk Merapi sama Segoro Kidul, Pak. Jadi mau di lahan kayak apa, toh Bu Navia juga dicobanya di Gunung Kidul kok, yang lahan yang kritis. Saya coba lahan yang kritis, saya dapat sewaan lahan itu lahan kritis, sudah 3 tahun nggak diolah, isinya gerumbul gitu. Saya tanami, itu panen pertama per meter bisa dapat 15 kilo, Pak. Itu per meter dengan jumlah tunas yang masih sedikit. Panen berikutnya itu menyentuh angka 25 kilo per meter. Nah, kalau di lahan yang subur seperti daerah Jawa Tengah, Wonosobo, Banjarnegara segala macam, ada kekhawatiran saya itu dia nanti gampang roboh. Karena saking suburnya, Pak. Saking suburnya. Nah, ini memang ya surganya ya nanamnya di sana lah. Kalau rumput-rumput. Saya yang di bagian Sleman bawah yang nggak subur ini saja bisa, apalagi nanti kalau gampang roboh ternyata. Setelah khawatir gampang roboh, ternyata roboh nggak? Kalau kesuburan dan kena angin, nah supaya nggak roboh biasanya saya kasih tanaman pelindung angin, Pak. Tanami pisang samping-sampingnya gitu. Jadi saya dapat rumput, dapat pisang, dapat bibit pisang. Kalau jualan kambing domba hanya untuk bonusnya, Pak. Karena saya pelaku usaha petani rumput, saya berani bilang usaha rumput modalnya nggak seberapa, hasilnya luar biasa. Karena panennya 1,5 bulan, dalam 1 tahun 7 kali panen, Pak. Saya head to head sama petani padi kok kayaknya masih menang di rumput. Itu satu kali tanam itu bisa bertahan berapa tahun? 77 turunan, Bu. Yang 78 punya saya, Bu. Karena saya mereknya 78, Bu. Karena jadi tergantung tadi ya Bu ya, ini kan tipenya itu kan misalnya perennial ya, menaun. Jadi rumput itu potong tumbuh, dan semakin sering dipotong, anak-anaknya akan semakin banyak. Jadi kalau tadi sekali potong pertama 15 kilo itu wajar, karena mungkin baru keluar tunas mungkin 6 atau 7 gitu ya. Tapi begitu nanti dipotong, pada potongan kedua, tunasnya itu bisa 2 kali lipat. Jadi jumlah tunas yang pertama. Nah kan semakin potong dia akan semakin banyak. Nah tadi misalnya nanti kekhawatiran ambruk karena jenis tanamannya memang tinggi. Ya, tanamannya tinggi begitu, memang kita harus manajemen di pemotongan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian dibiarkan sampai 3 meteran baru dipotong, supaya mengurangi resiko untuk ambruk, untuk lahan-lahan yang mungkin agak terbuka ya, kalau di sana kan mungkin terbuka gitu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.